Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan duduk kembali ya, Pak M. Rujito ya. Tadi sudah disumpah ya, akan memberikan keterangan sebagai saksi ya. Berikan keterangan yang Bapak tahu ya. Yang tahu jangan ditambahkan dan dikurangi ya. Yang tahunya saja ya. Insya Allah. Ya. Saudara saksi kan ya, dipanggil ke persidangan ini kan sebagai saksi ya. Dalam perkara tadi antara siapa dengan siapa? Saya tidak tahu antara siapa dengan siapa, ya. Majelis. Tidak tahu ya. Pak dengan Topan Gama tidak tahu ya. Tidak tahu. Tentang apa nih sebagai saksi ini yang dipanggil kemari, tentang persoalan apa sih sebenarnya? Persoalannya kan pasti secara garis besar tahu ya kan, tentang persoalan apa? Saya tidak mengetahui sendiri, saya mengetahui dari media. Tentang yang saya tahu gugatan dari penggugat terhadap mantan Presiden Jokowi dan kawan-kawan terkait dengan, kalau tidak salah ini ya. Soal ijazah tergugat ketika diberitakan bahwa ijazah itu adalah ijazah palsu. Itu saya dengar dari media, Majelis. Ya, jadi soal ijazah palsu ya. Iya, Majelis. Ijazah palsunya siapa ini? Mantan Presiden Jokowi. Mantan Presiden Jokowi. Itu yang saya dengar dari media. Ya. Saya tidak tahu sendiri apakah itu palsu atau tidak. Jadi belum tahu palsu atau tidak juga ya. Tidak tahu, Majelis. Kan yang menggugat ini ada dua orang. Iya. Ya, Pak Topan sama Pak Sutoto tadi, Bangun Satoto ya. Terhadap kegiatan CLS ya, Citizen Lawsuit itu kan. Warga masyarakat terhadap kebijakan pemerintah itu ya. Tahu tentang gugatan tentang CLS Bapak? Tidak tahu, Majelis. Tidak tahu ya. Terus tadi kan tidak tahu ijazah palsu atau tidak ya kan? Iya, betul. Ya, di media-media seperti itu ya. Kan Fakultas Kehutanan gitu. Terus apakah juga membandingkan, apakah juga ada perbandingan yang lain ijazah dengan ijazah pada waktu itu, ijazahnya Bapak selain dengan Pak Jokowi sama yang di pos yang Ya, saya tidak mempunyai kemampuan untuk membandingkan karena saya bukan ahlinya. Tapi yang jelas bahwa ijazah ini asli, karena yang saya lihat ini kalau di center Majelis ini keluar hologramnya. Aduh. Saya tahu ini Majelis. Hologramnya. Ini hologramnya. Oh ya. Ya. Saya ketahui sebagai salah satu indikasi bahwa ini asli dari informasi bahwa ada hologram di balik ijazah ini. Jadi memang kakak saudara memang benar-benar kuliah sampai menyelesaikan strata 1 ya. Alhamdulillah. Ya, kalau Bapak kan juga kuliah kurang lebih di angkatan yang tidak jauh berbeda. Saya tahun 80 kuliah. 80, katanya tahun 79. 79. Ya, oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Imbas Egy Sujana dan Damai Hari Lubis dapat SP3 di kasus ijazah Jokowi. Respons Yanipar ungkit janji. Nah, memang ini masih menjadi perdebatan teman-teman dalam pertemuan ya Damai Hari Lubis dan juga Egy Sujana ke kediaman Pak Jokowi. Ya, kita tahu bahwa Damai Hari Lubis dan Egy Sujana adalah salah satu tersangka dalam kasus tuduhan ijazah Pak Jokowi. Dan sehingga setelah Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara khusus, maka Egy Sujana dan Damai Hari Lubis ya dikabarkan telah berkunjung ke rumah Pak Jokowi. Dan dikabarkan di sana mereka sepakat melakukan restoratif justice, sehingga setelah pertemuan itu maka Egy Sujana dan Damai Hari Lubis mengajukan restoratif justice kepada Polda Metro Jaya, dan hasilnya ya Polda Metro Jaya ya mengeluarkan SP3 atau pencabutan status mereka sebagai tersangka, sehingga keduanya
ya setelah mendapatkan SP3 dari Polda Metro Jaya, maka status Egy Sujana dan Damai Harilubis bukan lagi sebagai tersangka, tetapi sudah menjadi orang yang merdeka, sudah bebas. Dan dikabarkan Egy Sujana langsung terbang ke Malaysia untuk melakukan pengobatan. Nah, ini yang disinggung oleh Resmond Sianipar yang merupakan juga tersangka dalam kasus tuduhan ijazah Pak Jokowi. Resmond adalah masuk dalam tersangka klaster kedua ya, bersama Roy dan juga Dr. Teva. Nah, ini yang disinggungnya mengenai katanya Resmond ungkit mengenai janji. Nah, janji seperti apa yang disampaikan oleh Resmond, teman-teman, dan juga Damai Harilubis ini ya, yang diungkit dalam pertemuan ini setelah Egy Sujana dan Damai Harilubis mendapatkan SP3 dari Polda Metro Jaya. Status tersangka dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi resmi dicabut terhadap Damai Harilubis dan juga Egy Sujana. Pencabutan status tersebut menyusul terbitnya surat perintah penghentian pendidikan SP3 Kamis 15 Januari 2025. Nah, meski demikian, langkah Damai Harilubis yang menerima SP3 menuai kritik dari koleganya, yaitu Resmond Sianipar yang turut berstatus tersangka juga dalam kasus tersebut. Ya, Resmond menilai sikap Damai cenderung mementingkan diri sendiri. Nah, ini yang disampaikan oleh Resmond adalah sikap Damai itu cenderung mementingkan diri sendiri. Ya, karena mungkin ada perjanjian mereka dari awal, ya mereka baru damai ketika sudah dilakukan pembuktian ijazah Pak Jokowi, ya baru ada kata maaf ketika misalnya sudah dilakukan pembuktian ijazah Pak Jokowi bahwa ijazah itu adalah ijazah yang asli. Nah, Resmond menduga SP3 terbit lantaran Damai menemui Jokowi di Solo pada 8 Januari tahun 2026 untuk meminta maaf. Nah, kemudian meski tudingan permintaan maaf itu telah dibantah oleh Damai, Resmond tetap memberikan kritik keras. Jadi yang pasti bagi saya, Damai menerima pencabutan status tersangka egoisme sih, katanya dikutip surya.co.id dari program Bola Liar di YouTube Kompas TV Sabtu 17 Januari 2026. Resmond kemudian mengungkit kembali komitmen awal mereka saat mulai bergerak mengungkap keaslian ijazah tersebut pada April 2025 yang lalu. Nah, ternyata bahwa ada komitmen awal dari Resmond dan juga Damai Harilubis ini untuk mengungkit kebenaran ijazah Pak Jokowi, dan itu katanya di April tahun 2025 yang lalu. Nah, apa kesepakatan dan juga komitmen mereka ini? Yaitu tentu untuk mengungkap sampai pada titik akhir bagaimana dengan ijazah Pak Jokowi asli atau tidak. Ya, tentu di dalamnya ada risiko, salah satu risiko yang mereka hadapi tentu jadi tersangka dan juga dipenjara, teman-teman. Menurutnya perjuangan itu seharusnya ditujukan untuk kepentingan transparansi publik. Nah, Bang DHL Damai Harilubis, bagaimana kita berdiskusi panjang pada 15 April untuk mengungkap keaslian ijazah Jokowi? Untuk apa? Untuk Republik ini, perbaikan sistem seleksi pencalonan di KPU pada pemilu mendatang. Ini bukan masalah personal kita, masalah Roy Suryo, Resmond, Teva, bukan, ujar Resmond. Supaya ada perbaikan sistem seleksi KPU ke depan, ada juga transparansi, kebutuhan rakyat untuk transparan. Jangan sampai ada lagi wapres tak lulus SMA diloloskan cawapresnya itu hanya modal surat keterangan bebernya. Nah, dia menyinggung bagaimana dengan ijazah Wakil Presiden Gibran di sini, teman-teman. Memang
kita tahu bahwa Subhan Palal juga pernah menggugat ijazah Wakil Presiden Gibran, dan ternyata bahwa Subhan Palal ya di mana pengadilan ya atau pengadilan Jakpus ya menolak gugatan dari Subhan ini dengan alasan bahwa ya mereka tidak memiliki kewenangan ya untuk mengadili kasus ijazah Pak Jokowi. Maksudnya Gibran ini yang memiliki kewenangan di situ katanya adalah sidang di PT UN. Nah, Rismond menegaskan bahwa kritikannya bukan berarti ia pecah kongsi. Ya, ia mengaku tidak pernah merasa berada dalam satu kubu dengan pihak manapun karena fokusnya adalah pada kepentingan bangsa. Kalau dipecah kongsi itu seolah-olah ini kebutuhan personal RRT, Rosulo, Rismond Tifa dan lainnya. Ini kebutuhan Republik ini mengetahui riwayat pendidikan presidennya yang dua periode, ujarnya. Nah, teman-teman, perbincangan kita Rismond dan Damai panjang baik telepon. Pembicaraan kita demi negara ini bukan kepentingan Roy, Rismond atau Tifa, sambung Rismond. Nah, pernyataan Damai Hari Lubis. Damai Hari Lubis berdalih turunnya SP3 kasus karena dia sudah mengajukan surat pembelaan ke penyidik Polda Metro Jaya sejak 15 Desember 2025. Damai mengaku kedatangan dia dan Egy Sujana ke rumah Jokowi bukan untuk meminta kasusnya dihentikan. Dia mengaku diajak Egy ke rumah Jokowi untuk menasihati Presiden ke-7 RI tersebut. Dia menyanggupi dengan syarat tidak ada minta maaf dan tidak dipublikasi. Nah, saya ini kesini bukan minta maaf, katanya dikutip surya.co.id dari tangan 2 CCTV One pada Jumat 16 Januari 2026. Nah, teman-teman, dikatakan Damai pertemuan dengan Jokowi itu hanya silaturahmi saling menanyakan kabar. Saat itu Egy menceritakan pengobatan penyakitnya di Malaysia dan Jokowi tertarik. Ya, Egy Sujana kan kena tumor, ada seminggu perkembangan di tes diagnosisnya nggak ada masalah, nggak nyebar, 6 bulan nggak nyebar ya kan. Mungkin Pak Jokowi sakitnya bisa di sana. Jadi bukan di KL, bukan di Penang, kata Egy. Ngobrol-ngobrol begitu aja, ujarnya. Damai berdalih tidak ada obrolan tentang kasus ijazah. Itu sama Pak Jokowi, katanya understanding. Pak Jokowi yang bilang understanding, katanya. Nah, itu teman-teman tentang pengakuan dari Damai Hari Lubis bagaimana dengan pertemuan mereka dengan Pak Jokowi di Solo beberapa waktu yang lalu yang sempat heboh, dan sampai akhirnya mereka mendapatkan SP3 dari Polda Metro Jaya, sehingga Damai Hari Lubis dan Egy Sujana bukan lagi tersangka dalam kasus tudingan ijazah Pak Jokowi. Nah, harapan kita bagaimana kasus ini bisa bertahan, ya maksudnya bisa dibuktikan ya, dan secepatnya akan selesai.